Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video ini kita lanjut part sebelumnya ya. Kita akan membuat sebuah form yang buat mengisi data nanti. Jadi di bagian ini kita akan buat formnya. Kita pakai form action kayak biasa ya. Terus habis itu ini kita tambahkan input. Lalu di sini kita pakein placeholder biar menandakan ini kotak buat name atau ini kotak buat email atau seterusnya ini kotak buat password gitu. Setelah kita pakein placeholder tadi, kita lihat, kita tambahin button dulu. Sini kita kasih nama create new user pada bagian buttonnya. Nah, lihat. Look at that, dia jadi kayak gini tampilannya, masih memanjang karena kita belum tambahin, kita belum styling, dan nantinya akan kita styling menggunakan Tailwind gitu ya. Pada bagian ini kita tambahkan public, kita buat public name, email, dan juga password. Name, email, dan juga password kita masukin. Terus di bagian ini kita kasih namanya wire model. Nah, wire model ini kita sesuaikan namanya dengan yang udah kita buat di bagian PHP tadi. Name ya name, email, dan juga password. Lalu kita coba di sini kita tambahin semua ya, wire click. Terus buat bagian buttonnya kita pakein wire click juga. Lihat ya, datanya udah kebuat ya. Di bagian ini pada formnya kita tambahin yang namanya wire submit. Terus ini kita coba lagi formnya. Udah kan, yang tadi kita bikin di PHP data dummy tadi kita hapus dulu sebelumnya. Lalu di bagian formnya tadi balik lagi ke clicker.plate. Ini kita aktifin lagi. Sebentar. Ini kita pakai this name yang udah kita pakai yang di atas tadi, yang public name gitu. Terus kita pakein this buat email juga dan juga password. Title-nya kita hapus saja pada bagian ini. Terus setelah itu kita pakein for each untuk memunculkan data yang ada for each. Terus kita pakai users, kita aliaskan menjadi user biasa. Di sini kita akan style menggunakan Tailwind. Sebentar, ini kita hidupin dulu internetnya. Kita masuk ke Google, lalu kita cari Tailwind, tailwind.css. Kita langsung aja install si Tailwindnya ini. Lalu setelah itu saya tidak menemukan, kita mau menggunakan link dari si Tailwind ini. Kita copy linknya, lalu kita akan letakkan linknya di bagian sini. Setelah itu kita langsung style di bagian click.plate-nya tadi. Kita style di sini, kita pakein border, terus gray, lalu kita pakein juga di bagian email dan seterusnya. Kita pakaikan gray, lalu selanjutnya kita gunakan juga di bagian email dan password di sini. Setelah itu kalau sudah dirasa sudah semua, tinggal kita akan menambahkan validate pada bagian PHP. Kita menggunakan text white,
Lalu setelah itu ini kita yang tambahin validate tadi ya, kita pakai this validate. Dilanjut, validasi ini fungsinya untuk apabila seseorang ingin memasukkan data tapi datanya itu punya kriteria. Nah, itu menggunakan validate. Sebenarnya ada dua cara. Pertama, kita menggunakan validate seperti ini. Kita gunakan validate seperti ini. Kita coba dulu cara yang pertama ya. Dengan yang seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini kita tambahin buat pesan errornya tadi. Di sini kita pakai error, terus buat name kita pakai span untuk variasi dari pesan tersebut. Di sini kita pakai danger, terus teksnya kita pakainya message. Nanti dia akan terbuat teks otomatis yang berasal dari Livewire-nya gitu. Selanjutnya kita gunakan juga untuk email dan juga password. Di sini pesan dari pesan errornya di sini. Lalu kita coba di bagian ini, misalnya kita nggak isi sama sekali, nah dia akan muncul pesan error. Dan ternyata di sini danger itu nggak terpakai. Jadi kita nanti akan ubah menggunakan red, karena danger itu bootstrap ya. Sedangkan di sini kita menggunakan tailwind. Di sini saya akan memberi jarak lagi dari sampingnya. Itu kita tambahin px-nya dari 3 menjadi 7 biar dia agak berjarak dari layar yang paling samping. Dan look at that, this lebih baik, better lah ya. Terus setelah itu di sini kita ubah buat yang email sama passwordnya tadi, bukan name lagi. Dilanjut dengan setelah itu sebentar, di sini saya mau mendekor sedikit untuk itunya. Sepertinya langsung border juga kurang bagus, jadi kita tambahin border lagi biar nanti membentuk garis seperti itu ya, karena dia nanti membentuk garis. Nah ya, dia jadi ada garis-garisnya gitu ya. Pesannya masih berwarna hitam karena memang belum kita ubah ya tadi. Terus di bagian danger ini kita akan ubah seperti kata saya tadi, danger itu buat bootstrap, jadi sini kita ubah jadi warna red, merah. Sini kita coba lagi. Nah, dan lihat pesannya sudah berwarna merah seperti itu. Lalu berikutnya kita mau menambahkan di sini ya MT-nya 2 masing-masing, jaraknya itu kita tambahin marginnya, antara margin topnya itu 2 MT. Lalu di bagian ini kita balik lagi ke PHP. Kita membuat cara yang kedua, kita pakai rule. Nah, rule ini cara kedua, jadi kita tidak usah menggunakan validate, kita gunakan saja rule. Nanti kita impor rule-nya tadi. Di sini kita hapus data validate yang manualnya. Kita hapus. Jadi ini cara yang kedua ya, yang biasanya lebih sering dipakai para senior kita gitu. Sini kita coba kembali. Email harus ada, dan berhasil. Mungkin sekian video kali ini part 2, ditunggu part 3-nya dengan materi yang lebih menarik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ditunggu part 3-nya ya.